Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setelah kemarin kita selesai membahas makhorijul huruf secara singkat, maka untuk selanjutnya sesuai rukun tajwid yang 4, maka selanjutnya kita akan membahas yang namanya sifatul huruf. Arkanut tajwid, rukun tajwid itu ada 4. Yang pertama, ma'rifatu makhorijil huruf. Kita harus mengetahui tempat keluarnya tiap-tiap huruf. Yang kedua, wasaniha ma'rifatu sifatiha. Yang kedua adalah mengetahui sifatul huruf. Jadi untuk pembahasan sekarang dikarenakan poin pertama yaitu makhorijul huruf kita sudah bahas walaupun ringkas, maka untuk selanjutnya kita perlu membahas apa itu sifatul huruf. Sifatul huruf ini ada 2 kalimah atau 2 kata. Yang pertama ada kata sifat, yang ketiga ada kata huruf. Namun untuk mengartikan apa itu sifatul huruf, maka kalau kita mereferensi kepada sebuah kitab tajwid, kita sebut saja namanya Nihayatul Qaulil Mufid, maka di sana ditulis bahwa pengertian atau yang dimaksud dengan sifatul huruf ataupun takrif dari sifatul huruf tersebut ialah terbagi 2. Yang pertama ada sifatul huruf versi bahasa menurut lughah. Bahasa Arabnya lughatan. Lughatan ini menurut bahasa. Definisi sifatul huruf menurut bahasa ialah maqoma bisyai'i minal ma'ani kal ilmi wasiwadi. Kita ulangi, maqoma bisyai'i minal ma'ani kal ilmi wasiwadi. Maqoma bisyai'i, adanya suatu perkara dalam perkara yang lain, adanya satu perkara di perkara yang lain. Berarti istilahnya nempel ya. Istilahnya nempel. Maqama bisyai'i. Seperti apa adanya perkara dalam perkara yang lain itu? Di sini diberi contoh minal ma'ani kal ilmi wasiwadi. Seperti dalam ma'ani di sini ma'ani apa namanya? Ma'ani nanti akan kita bahas ya. Seperti adanya ilmu yang mana ilmu itu nempel pada seorang alim. Alim itu apa? Alim itu orang yang mempunyai ilmu. Kita contohkan, contohnya kita mempunyai ilmu memasak. Kita mempunyai ilmu memasak. Nah, ilmu itu namanya sifat. Kita namanya mausuf atau yang disifatan. Antara yang disifati dan sifatnya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu namanya sifat. Orang yang pintar memasak dengan pintar memasaknya tidak bisa dipisahkan. Oh, ini pintarnya, ini ilmunya, ini orangnya, itu tidak bisa. Karena orang yang pintar memasak dan kepintaran itu sendiri
itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu namanya sifat. Sifat tidak bisa dipisahkan dari yang disifatinya. Itu yang pertama. Wasiwadi, contoh yang kedua ini dari apa? Dari segi hisi ya berarti. Wasiwadi seperti adanya hitam yang menempel di sesuatu. Kita kasih contoh hitam nempel pada peci. Peci ya walaupun harganya murah 10.000 ini ya. Hitam nempel pada peci. Lihat peci ini warnanya apa? Peci ini warnanya hitam. Nah, antara hitam dan peci ini tidak bisa dipisahkan, tapi bisa disebut. Ini apa? Peci. Warnanya apa? Hitam. Mana pecinya? Ini. Mana hitamnya? Ini bukan hitam, ini peci, tapi warnanya hitam. Ya begitulah sifat. Sifat tidak bisa dipisahkan dari yang disifatinya. Peci warnanya hitam, tapi kita tidak bisa memisahkan hitamnya itu sendiri. Bisa dikerok itu apa namanya? Dipisah-pisah, digosok. Tetap saja kalau yang digosok itu namanya jadi serpihan-serpihan kecil. Itu bukan hitam tapi serpihan. Intinya antara hitam dan peci ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa begini, ini pecinya, ini hitamnya, tapi sebut ini peci yang berwarna hitam. Nah, itu sifat, namun sifatnya menurut logat. Yang kedua, ada sifat menurut istilah. Ada sifat menurut istilah. Tapi kita takut terlalu lama, maka kita akan bahas pada sesi yang berbeda. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.